Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan Basri dari kelas manajemen B. Saya akan memaparkan sedikit materi tentang upah minimum. Pengertian upah minimum ialah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Nilai ini wajib menjadi acuan utama pengusaha dan pelaku industri sebagai standar minimal dalam memberikan upah karya yang dimilikinya. Dalam regulasi lain yakni Undang-Undang Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015 menyebutkan bahwa ada beberapa jenis upah minimum ini, di antaranya adalah upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten atau kota, upah minimum sektoral provinsi dan upah sektoral dan upah minimum sektoral kabupaten kota. Penerapannya bergantung pada acuan lokasi yang bersangkutan. Ya, saya akan menyebutkan ada 4 jenis upah minimum yang tadi saya sebutkan, ialah yang pertama upah minimum provinsi atau UMP, yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di satu provinsi. Yang kedua ialah upah minimum kabupaten atau kota atau UMK, yaitu upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten atau kota. Yang ketiga upah minimum sektoral provinsi atau UMSP, yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu provinsi. Sektoral artinya kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klarifikasi buku lapangan usaha Indonesia atau disebut KBLI. Yang terakhir ialah upah minimum sektoral kabupaten atau kota yang biasa disebut UMSK. Yang berlaku untuk sektor tertentu di satu wilayah kabupaten atau kota. Saya akan membahas dengan kebijakan upah minimum. Kebijakan upah minimum telah menjadi hal yang penting dalam masalah ketenagakerjaan di berbagai negara baik maju maupun berkembang. Sasaran dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan minimum dari pekerja dan keluarganya. Dengan demikian, kebijakan upah minimum adalah yang pertama, menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu. Yang kedua, meningkatkan produktivitas pekerja. Yang ketiga, mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien. Selanjutnya ialah upaya untuk menghindari perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja. Pemerintah perlu mengatur masalah pengupahan ini yang biasa dikenal dengan upah minimum. Tujuan pengaturan ini adalah untuk menjaga agar tingkat upah tidak merosot ke bawah, meningkatkan daya beli pekerja yang paling bawah dan mempersempit kesenjangan secara bertahap antara mereka yang berpenghasilan tertinggi dan terendah. Tingkat upah minimum ditentukan oleh empat pihak yang saling terkait, yaitu pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Nasional yang merupakan lembaga independen terdiri dari pakar, praktisi dan lain sebagainya yang bertugas memberikan masukan kepada pemerintah, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau FSPSI sebagai penyalur aspirasi pekerja, dan wakil pengusaha melalui APindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia. Mereka bertugas mengevaluasi tingkat upah minimum yang berlaku pada saat tertentu dan memutuskan apakah tingkat upah tersebut sudah saatnya dinaikkan atau belum. Saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor yang mempengaruhi UMK. Yang pertama ialah kebutuhan hidup layak atau KHL. Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimum berdasarkan Permenaker Nomor 17 Tahun 2005 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian KHL. Yang dimaksud dengan KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja buruh lajang untuk hidup layak baik secara fisik dan sosial untuk kebutuhan 1 bulan. Yang kedua ialah indeks harga konsumen atau IHK. Upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga kebutuhan pokok yang tercermin dalam IHK. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga ialah produk domestik regional bruto atau PDRB. Penetapan gaji atau upah minimum dilaksanakan setiap tahun untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara real dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Selanjutnya ialah penetapan upah minimum.
Upah minimum ditetapkan oleh gubernur sebagai kepala daerah dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Dasar penetapan upah minimum menurut pasal 3 Permenaker Trans adalah kebutuhan hidup layak atau KHL dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selain UMP, gubernur dapat menetapkan UMK dengan pertimbangan dari bupati atau wali kota. Gubernur juga dapat menetapkan UMSP dan UMSK dengan kesepakatan organisasi perusahaan dan serikat pekerja di sektor yang bersangkutan. Ketentuannya UMSP tidak boleh lebih rendah dari UMP dan UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK. Penetapan dan pengumuman UMP oleh gubernur dilakukan serentak 1 November setiap tahun. Sedangkan UMK ditetapkan dan diumumkan setelah penetapan UMP selambat-lambatnya 21 November. Upah minimum berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya dan sesuai ketentuan hanya berlaku bagi pekerja yang masa kerjanya kurang. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.